Kita kembalikan persepsi kita, apakah Indonesia ini bisa makmur melebihi Iran? Melebihi Iran, apa yang saya maksudkan, saya ulangi balik kepada kita semua. Sekolah gratis, harga-harga bahan pokok terjangkau, sangat murah. Harga-harga energi sangat murah juga. Seperti di Iran saya katakan, di Iran listrik cuma 20.000 sebulan, los. Berapa aja mau dipakai. Mau siang malam dihidupkan AC 20 biji di rumah itu, boleh, silahkan. Di Iran itu harga BBM cuma Rp480. Dibulatkan oleh media sosial di sana, kawan-kawan netizen kita di sana juga mengupload mengatakan cuma 500 perak. Bukankah itu terjangkau? Bukankah pendidikan dan kesehatan itu yang paling penting, hak dasar? Dan ini menjadi tuntutan ataupun amanah dari konstitusi kita. Semuanya adalah amanah dari konstitusi kita, kawan-kawan. Contohnya lagi seperti orang-orang tua renta itu kan begini ceritanya di konstitusi kita yang mengatakan anak-anak kemudian orang-orang terlantar dipelihara negara, diberi makan oleh negara, bukan MBG kawan-kawan, diamanatkan konstitusi kita, kemudian memajukan kesejahteraan umum. Itu amanat. Siapa yang harus mencapai cita-cita tersebut atau mengamalkan atau mengejawantahkan atau merealisasikan lah namanya cita-cita dari konstitusi kita itu, kita bersama, khususnya kepada pemerintah kita yang kita pilih. Kan itu janji mereka. Janji mereka itu apa? Sebenarnya kalau kita baca kembali pembukaan Undang-Undang Dasar kita, kemudian Undang-Undang Dasar kita itu semuanya ada di situ. Namun belakangan kan berbelok-belok, akhirnya itu tidak tercapai. Padahal kita bisa. Saya bukan mengangan-angan, saya bukan membuat mimpi kepada kita semua. Itu harus dilaksanakan. Itu amanah. Itu harus tercapai. Sebuah target namanya untuk bangsa kita itu harus tercapai. Mencapainya siapa? Siapa yang harus mengeksekusinya namanya? Pemerintah. Lagi-lagi saya katakan pemerintah yang kita pilih. Kalau salah kita memilih pemerintah yang kita pilih, berarti kesalahan kita juga, kesalahan bersama. Saya sudah jelaskan bagaimana sebenarnya kesalahan keuangan kita ini dari yang lalu-lalu. Sampai saya katakan bahwa penyusunan APBN kita ini salah persepsinya. Masa ada di dunia ini dibuatkan anggaran pengeluaran itu harus besar daripada pemasukan? Dari mana ditombok? Terus menerus kayak gitu. Kita sejak reformasi, sejak Soeharto jatuh, itu yang saya jelaskan. Tidak boleh, itu tidak boleh dilanjutkan lagi. Itu salah. Itu menyengsarakan mereka sendiri, pemerintah sendiri, eksekutif sendiri. Kenapa salah? Karena hutang itu, kalau dia buat hutang seperti untuk menutup itu kan dijatuhkan kepada rezim berikutnya. Generasi berikutnya akan membayar, bukan mereka membayar. Mereka lontong pecel, mereka menikmati aja sekarang. Itu bukan pemerintah sekarang aja kawan-kawan, pemerintahan yang lalu. Kemudian saya sudah jelaskan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu harusnya bunga bank itu 0. Karena kenapa? Bank itu dibentuk oleh pemerintah, instansi-instansi itu dibentuk oleh pemerintah kan untuk rakyat, menguntungkan rakyat. Jangan berdagang dengan rakyat, artinya jangan berdagang dengan rakyat, jangan merugikan rakyat. Oke, kawan-kawan bayangkan dulu sekarang nih. Kita ini ada impian, bukan impian cita-cita, target. Target itu apa? Target yang harus dicapai oleh pemerintah kita, oleh kita bersama juga. Kita bantu di situ. Kita bantu menjelaskan kepada leteung-leteung yang tidak mengerti, yang cuma mengambil kesempatan di keuntungan di negara kita ini, lagi-lagi menjabat, selagi menjabat hancurkan semua, hantam semua, korupsi semua. Nah, kita tidak mau itu. Kita kasih penerangan kepada mereka. Ini cara mengatur keuangan negara, ekonomi negara ini yang bagus. Oke? Di situ sudah sampai kita kepada APBN. Kemudian bagaimana riba itu merusak ekonomi, bukan menggiatkan ekonomi. Studi empiris kawan-kawan. Studi empiris itu apa? Studi yang telah bertahun-tahun, yang telah dibuktikan oleh para saintifik, oleh para sarjana-sarjana ini. Dibuktikan seperti percobaan. Percobaannya bagaimana? Begini kawan-kawan. Kita misalnya mencoba. Apakah batu itu keras? Dibuktikan dulu batu itu keras. Apakah kapas itu lunak? Dibuktikan kapas lunak. Bagaimana cara membuktikan batu itu keras? Gampang, secara saintifik. Ini namanya bukti empiris, bukti yang bisa dibuktikan. Hantamkan ke kepala kita itu. Ini keras. Ini namanya keras. Baru hantamkan kapas. Ini lunak namanya. Itu bukti empiris, terbukti. Riba itu, negara-negara maju tidak memakai riba itu lagi kawan-kawan sebenarnya. Ribanya cuma sedikit. Artinya begini kawan-kawan, negara-negara yang sudah maju sekarang, bahkan sudah maju, sekarang pun sudah maju, mereka tidak memakai bunga bank yang sangat tinggi. Kita namanya sangat tinggi, di atas 5%. Sekarang kita 6% bunga acuan Bank Indonesia namanya itu 6%. Nah, bunga-bunga kredit itu ada 6%, ada 20%. Bunga bank di negara-negara maju untuk menunjang pertumbuhan ekonomi mereka itu hanya 0, sekian persen. Hanya untuk hidup perbankan dia itu. Karena perbankan mereka itu tujuannya adalah untuk menguntungkan pengusaha, rakyat pengusaha itu kan rakyat juga. Bukan untuk menguntungkan bank itu. Apalagi bank itu adalah bank pemerintah. Tujuan dari instansi pemerintah itu adalah public service. Oke, udah sampai situ kita kan? Menguntungkan. Coba bayangkan sekarang kehidupan kita. Kalau APBN itu sudah seperti itu, pemerintahnya nyaman, pemerintah kita tidak emosi-emosi dia lagi, tidak nyuruh-nyuruh
Rakyatnya pindah ke Yaman sana. Masa diusir rakyat ke Yaman sana? Apa tidak mencintai rakyat sendiri? Bagaimana kita sebenarnya? Salahkah kita memilih pemimpin yang tidak mencintai kita? Seharusnya pemimpin yang kita pilih itu mencintai kita. Itu tujuan kita kan? Masa kita diusirnya? Berarti dia tidak cinta kepada kita, benci kepada kita. Pemimpin yang benci kepada rakyatnya sendiri, walaupun sebagian, karena seluruhnya ini adalah rakyat mereka, seharusnya mereka sayangi semuanya. Kalau dia berdua membenci rakyatnya, tunggu saja kebencian rakyat akan menerpa pemimpin yang membenci rakyatnya, kawan-kawan. Tunggu sampai di situ. Bayangkan dulu, kita perlu uang untuk, kita perlu mobil. Kemudian tidak ada riba. Harga mobil itu standar. Boleh kita cicil. Kan dealer sudah mendapatkan untung. Ini sekarang begini, kawan-kawan. Dealer sudah mendapatkan untung, kemudian kita leasingkan lagi. Leasing, berlipat-lipat lagi untungnya. Kemudian didenda lagi. Kemudian kalau ditarik mobil kita, ini satu contoh, ditarik mobil kita, tidak balik apa-apa kepada kita. Coba kalau seperti yang konsekuensi saya katakan tadi, tidak ada riba di situ, tidak ada bunga di situ. Dealer menjual mobilnya secara kredit kepada kita, udah dapat untung dia. Kemudian kalau sempat ditariknya, mungkin kita nanti kalau sempat tidak bayar lagi, kita serahkan aja kepada dealer itu balik. Tolong jualkan ke showroom, jualkan. Nanti sisanya kalau ada kan dikasih kepada kita. Tidak ada debt kolektor namanya tuh. Yang tukang pala-pala orang sok-sok preman itu, kalau sama kita jangan sok-sok preman. Kalau orang yang beragama Islam jangan sok-sok preman, kawan-kawan. Habis nanti dicukur bulu ketiak kalian itu. Karena dia tidak mau leasing-leasing. Karena dia tidak mau berbunga-bunga. Itu orang Islam. Kalau ditarik mobil dia, di kapan dia minjam? Dia tidak pakai leasing, dia tidak pakai riba. Itu orang Islam yang saya katakan. Jangan Islam KTP, Islam Leteo, tidak. Itu pakai leasing dia hantam saja lah itu penakutnya itu. Tapi coba ingat, orang yang Islam yang betul-betul kafah dia, ditarik mobilnya. Jangan bulu ketiak kalian itu debt collector itu ditarik semua. Kenapa begitu? Karena dia kan tidak leasing. Diambillah dia, rampok namanya kan. Perampok harus dimusnahkan di bumi Indonesia ini. Seperti penjajahan harus dihapuskan di muka bumi. Oke, kita terus. Satu lagi kawan-kawan. Coba bayangkan lagi kehidupan kita di Indonesia ini sekarang. Kita membandingkan tadi dengan Iran kan? Belum lagi, semua masih bayar-bayar. Hilangkan pajak. Loh, dari mana negara ini membiayai yang MBG, membiayai Koperasi Merah Putih, membiayai WUS, membiayai perjalanan dinas ke luar negeri segala macam, menggaji pegawai? Tentu saja mau kok kerja mereka lagi? Tidak ada jalan. Sebenarnya pajak itu kan sedikitnya itu. Contoh kawan-kawan, pajak batubara katanya. Berapa pajak batubara itu? Itu 1%. Royalti namanya. Pajak yang lain lagi, pajak bumi bangunan, pajak sawit. Berapa cuma situ itu? Cuma 2%, 3% begitu kan. Coba bayangkan itu diambil alih oleh negara kita. Dan memang harus diambil alih. Hilangkan pajak. Oke? Karena pajak itu menyengsarakan orang miskin, orang kaya juga. Sekarang kita ambil itu namanya tambang-tambang batubara. Contoh batubara aja saya katakan sekarang dulu. Batubara aja dulu. Belum lahan-lahan yang lain. Batubara itu diambil sudah bisa menghidupi APBN kita, sudah bisa menggaji untuk perjalanan dinas mau keliling dunia pun ASN itu boleh berwisata dari batubara. Syaratnya satu. Seluruh tambang-tambang batubara itu diambil oleh negara. Ya itu kan aset negara. Oh, apakah boleh? Boleh, sangat boleh. Dan itu disarankan oleh Undang-Undang Dasar kita. Pasal 33. Saya sebutkan sedikit ya. Bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kebutuhan rakyat. Bukankah kita menggaji pemerintah itu kebutuhan rakyat? Bukan untuk menggaji para pengusaha-pengusaha yang katanya punya tambang batubara. Dari mana mereka mendapatkan? Dari mana mereka menjadi pemilik dari batubara tambang-tambang yang besar-besar itu? Memang nenek moyangnya yang punya ada membangun lahan itu dulu? Tidak. Itu ada, kemudian dia ambil di situ, kemudian pemerintah sendiri yang kebodohannya seharusnya punya mereka dikasih konsesi kepada itu. Kepada yang katanya pengusaha batubara itu sekarang. Pemerintah sendiri, hak dia dikasihkannya kepada pengusaha. Padahal ini guna untuk menggaji karyawan mereka. Kemudian tiba-tiba gaji mereka itu diambil dari pajak seluruh rakyat yang miskin-miskin pun kena. Kenapa saya katakan yang miskin-miskin pun kena pajaknya itu kawan-kawan? Anda beli soden, Anda beli sabun, Anda beli Indomie, itu sudah ada PPN-nya. Anda beli baju, ada PPN-nya, ada semuanya. Semuanya ada tuh. Dalam perhitungan ekonomi ada semua. Kalau itu dihilangkan semua, harga ini murah bajunya. Saya membanggakan baju baru saya kan. Tidak, murah jadinya, ini mahal jadinya. Misalnya harga ini 100.000, tiba-tiba kalau tidak ada PPN yang berlipat-lipat, karena dari bahannya itu, dari mulai dia dari kapas segala macam sampai PPN, sampai dia jadi PPN. Sebenarnya mungkin harganya bahan bakunya sampai dia dibuat kan udah dapat untung pabrik untuk membuat ini. Kalau tidak ada PPN itu harganya cuma modalnya 10.000, dia bisa jual 15.000 atau 20.000, nih jual 100.000. Lontong pecal. Angka senangnya kita kan harga-harga murah semuanya. Kalau pajak itu tidak ada, harga-harga murah semua. Satu lagi, kita menghindarkan pemerintah kita, mungkin ada yang menganut agama Islam.
Dalam agama Islam, pemungut pajak itu tidak akan masuk surga. Itu jelas dikatakan oleh Islam kita ini, kawan-kawan. Pemungut pajak itu siapa? Bukan petugas pajak, bukan. Pemungut pajak itu adalah pemerintah. Pemerintah itu siapa? Kawan-kawan teruskan saja, pemerintah itu siapa? Dimotori mulai dari presiden, DPR, gubernur, semua instansi semua itu pemungut pajak itu. Mereka akan diketanggung renteng dosanya. Apa tidak takut dosa? Kalau tidak takut dosa, jangan beragama Islam. Beragama ateis saja. Tidak ada dosa sama dengan orang tuh. Tapi langsung masuk neraka saja. Oke, itu satu dulu. Kita bisa. Adalah kesalahan kita memberikan konsesi tadi kan, tambang dari negara seharusnya itu dipunyai oleh negara. Dipunyai negara, diusahakan oleh negara, ambil hasilnya oleh negara, seperti Pertamina, tambang minyak, kan milik negara. Tidak ada yang ada cuma orang dikasih pribumi, dikasih perseorangan itu kan sendiri-sendiri, gelap-gelap dia kan, seperti di mana itu daerahnya penghasil minyak yang besar, dia tambang sendiri, menjadi minyak mentah, disuling sendiri, kemudian dijual. Ada memang. Seharusnya kalau seperti itu dibiarkan, jangan ditangkap pula kan. Ini kan kalau minyak itu sekarang kan dikuasai oleh pemerintah semuanya. Tapi yang lontong pecalnya pemerintah itu memberikan pula ke asing kemarin kan. Chevron contohnya, mobil oil, Aceh di Riau dikasihkan kepada orang, kan bodoh itu. Kesalahan itu namanya, bukan hanya kesalahan, hanya kebodohan yang berliku-liku di sini, bertumpuk-tumpuk di sini. Seharusnya untuk kita tambang saja. Oh, katanya penyulingannya mahal. Apanya yang mahal? Tidak ada penyulingan itu yang tidak mahal, itu pipa-pipa. Coba kawan-kawan katanya bahan bakar untuk penyulingan minyak itu mahal, tidak. Penyulingan minyak itu yang kita ketahui bahkan bahan bakarnya minyak itu sendiri. Jadi diambil minyak dari perut bumi, kemudian disuling. Pakai bahan bakar itu juga. Tidak ada. Sebenarnya ongkosnya kecil. Kita bisa bercermin dari Iran. Dia jual 480 perak rupiah. Itu udah ada untung pemerintahnya. Berarti di bawah itu ongkos 1 liter minyak. Itu yang saya katakan, dijual 10.000 di sini. Kemudian sudah disubsidi katanya. Itu karena kita perhitungan latiung seperti perhitungan APBN tadi, perhitungan bodoh-bodoh, perhitungan yang penuh dengan liku-liku untuk korupsi, rente, bunga, riba tadi. Oke, sampai di situ kawan-kawan mengerti bahwa untuk menggaji katanya pembangunan di negara kita ini sangat gampang. SDA itu diambil seluruhnya oleh pemerintah. Ya tentu saja kalau masalah korupsi, nanti kita bahas masalah korupsi itu. Akan berkurang korupsi dengan sendirinya nanti kawan-kawan. Karena itu digunakan oleh pemerintah seperti Purbaya sekarang membutuhkan hal itu. Dia akan awasi betul, jangan sampai dikorupsi itu. Dia akan awasi betul nilai hasil-hasil daripada itu. Karena ada beban dia untuk membayar gaji pegawai kan, membayar pembangunan kan. Tidak boleh dikorupsi katanya. Seperti sekarang dia pajak agak bingung dia. Pajak itu sendiri pun agak kebingungan itu pemerintah. Karena terlalu banyaknya yang dipajaki dan terlalu banyaknya kebocoran. Tapi kalau SDM itu tidak ada kebocoran. Maksud saya begini. Kalau pajak-pajak kita ini sekarang kan banyak itu itemnya macam-macam liku-likunya. Dan sudahlah masyarakat disengsarakan karena membayar pajak. Kadang-kadang dizolimi pula masyarakat itu oleh oknum-oknum pajak. Nah, kalau pajak itu dihilangkan, kezoliman kepada masyarakat. Masyarakat kan dalam undang-undang kita ini mengatakan begini, memajukan kesejahteraan umum. Dengan tidak membayar pajak dia lagi, kesejahteraan meningkat. Mentalnya, rohaninya, tenang, sejahtera. Nah, itu yang maksudnya itu. Bukan hanya dikasih uang begitu aja, bansos. Bansos itu kan penipuan juga itu. Hak warga negara itu. Bansos itu untuk orang miskin. Ada di undang-undang. Harus direalisasikan oleh pemerintah. Tidak bisa itu dikatakan, atau MBG itu katanya program Prabowo, itu janji kampanye dia. Tapi lebih parahnya lagi kalau MBG itu merusak yang lain-lain, kan berbahaya juga. Pendidikan, kesehatan, itu kan reboh kemarin itu. Seperti dia meminjak balon, kemudian pijak balon sini, ngelembung di sana. Pijak di sini lagi, ngelembung di sana. Tidak boleh seperti itu. Cukup amanah undang-undang itu dilaksanakan. Jangan akal-akal APBN. Kemudian riba dibuang. Karena masyarakat kita ini masyarakat Islam melarang riba. Kenapa? Itu akan menjadi musuh Tuhan. Berani kita masyarakat Indonesia ini bermusuhan dengan Tuhan. Kemudian mereka memakai juga riba itu, bunga berbunga, pinjaman yang berbunga itu. Dosanya siapa yang menanggung? Bersama-samakah? Pemerintah sebenarnya. Kita harus alihkan ke sana. Ini masyarakat karena kebutuhan dia, pengusaha karena kebutuhannya, terpaksa dia minjam. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bangkrut. Negara bisa bangkrut dibuatnya. Oke, saya sampai di situ loh, supaya sederhana kita melihatnya. Saya akan teruskan nanti lagi. Apalagi setelah ini, ada hal yang mendasar betul kawan-kawan. Tapi agak sensitif nanti yang akan saya bahas. Sebenarnya yang 3 itu saja, APBN cara penyusunannya, riba dihilangkan semuanya. Kemudian tak ada pajak. Enak nggak hidup di sini? Udah enak. Masih bayar ini, masih bayar SPP. Tapi SPP atau sekolah-sekolah itu agak murah. Karena dengan 3 komponen tersebut semuanya murah itu, sangat murah. Terjangkau lagi. Itu dengan otomatis kawan-kawan. Otomatis diambil alihnya. Satu lagi, kalau diambil alih perusahaan-perusahaan itu semua, negara yang mengatur lagi semuanya, apa yang terjadi? Tujuan dari perusahaan dibuat oleh negara, instansi-instansi itu apa? Tujuannya satu, menghabiskan pengangguran. Jadi tamatan sekolah-sekolah ini diterima langsung di seluruh
Jadi seluruh perusahaan ini milik pemerintah. Atau enggak seluruhnya boleh, tapi sebagian besar dibuatlah. Tekstil, apapun kebutuhan dalam negeri ini dibuat oleh pemerintah perusahaannya. Gunanya apa? Seperti Koperasi Merah Putih. Gunanya menampung tenaga kerja. Gunakan untuk itu dulu. Jangan cari untung. Itu kuncinya kan? Tadi sebelumnya sudah saya katakan. Jangan cari untung dulu. Perusahaan-perusahaan itu dengan diambil alihnya. Dengan bebasnya pajak. Jadi pemerintah ini sekarang kalau pengusaha-pengusaha kan bebas, dia berimprovisasi untuk berusaha itu mengembangkan usahanya, lowongan kerja terbuka. Kemudian sisa-sisa lowongan kerja yang menganggur itu kan kewajiban pemerintah untuk menyalurkannya. Dibuatlah perusahaan-perusahaan oleh pemerintah yang menguasai sumber daya alam tadi itu. Sumber daya alam apa? Gas, kemudian batu bara. Kemudian ada lahan-lahan sawit, ada hutan-hutan HTI, itu harus dikuasai oleh negara karena sumber uangnya banyak di situ. Diberikan pekerjaan kepada ini para pengangguran ini dulu. Masukkan para pengangguran, terima semuanya. Karena biaya kebutuhan hidup sudah kecil, mereka digaji UMR pun kan mau mereka itu. Mau, terima semua dulu. Nggak peduli apakah dibutuhkan atau tidak. Kalau sudah penuh di sini, bikin perusahaan baru. Kalau sudah penuh perusahaan berikutnya, bikin lagi. Itu menciptakan lapangan kerja. Kan gampang, sangat elok sebenarnya. Tapi untuk merealisasikan yang lebih hebat lagi, saya akan membagikan sedikit konten mungkin agak sensitif kepada yang merasa nyaman sekarang. Dengan gaya riba, dengan penyusunan APBN yang seperti sekarang, dengan cara dipajaki rakyat, diperas rakyat, ada yang tersinggung nanti mungkin. Tapi terpaksa saya katakan, demi apa? Demi kita semua. Demi kita bisa di atas Iran. Paling tidak, ya target saya di atas Iran kesejahteraan kita. Saya ulangi lagi, pendidikan gratis, biaya terjangkau, biaya energi terjangkau, kesehatan terjamin, masa tua kita, orang-orang tua dipelihara oleh negara, disantuni, dikasih makan. Itu harus, itu amanah undang-undang kawan-kawan. Mau terkena mereka, mau orang bodoh-bodoh lontong pecal itu merasa tersinggung, silakan. Saya tantang mereka di konten berikutnya ya. Terima kasih.